Orang yang menuntut mempunyai rasa diri yang begitu sangat mendalam karena yang mempunyai diri terlihat sangat sukses sekali. Oh, Itu untuk mengusik para pekerja yang ada di sini. jadi dulu kamu pekerja di sini, yang tadi katakan kamu katanya waktu membakar sampah, terus tiba-tiba api menyambar, betul? Astagfirullahaladzim. Ya Mustikal Karimah, taklukkanlah rupiah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pencinta sang musafir dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah. Di kesempatan malam ini masih bisa menyapa kalian walaupun dalam keadaan gerimis ini. Tadi juga sempat hujan besar teman-teman. Sudah reda tapi ini gerimis lagi teman-teman. Dan satu lagi, saya ada di sebuah area lokasi di mana lokasi ini dulu sangat ramai teman-teman. Ada banyak tanaman di sini. Tanaman cabai, tanaman terus sayur-sayuran, dan seperti biasa ini ada kejanggalan di tempat ini teman-teman, sebagaimana para pekerja dulu yang ada di sini itu merasa dihantui sama sosok yang benar tak kasat mata. Dan penjaga malam yang ada di sini itu dulu melihat sosok hitam tinggi dan sangat menyeramkan. Dan begitu pula penunggu yang ada di sini, yang penjaga malam itu lari ketakutan sampai tidak sadarkan diri teman-teman. Dan area ini yang saya sekarang berdiri ini udah kosong, tidak ada tanaman sama sekali. Ada dulu kan tanaman banyak cabai, banyak sayur-sayuran, dan sekarang udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah memaharkan Mustika Al-Karimah yang amalannya belum sampai di panjenengan semua, mohon bersabar ya teman-teman. Jangan sampai panjenengan itu putus asa, karena banyak pengiriman itu masih dalam perjalanan. Jadi yang belum mendapatkan Mustika Al-Karimah beserta amalannya, mohon bersabar dulu. Karena Eyang juga memberi saran, jika mana cucu-cucu Eyang yang memaharkan Mustika Al-Karimah tidak bersabar, itu bagaimana ya. Jadi intinya Eyang itu untuk bersabar, berpesan untuk bersabar. Jangan sampai dengan kejadian pengiriman belum sampai panjenengan itu merasa putus asa, jangan. Justru dari situlah itu kesabaran jenengan itu diuji sama Eyang. Jadi paham ya panjenengan ya. Jika panjenengan mau memaharkan Mustika Al-Karimah, monggo, sudah tertera nomor admin yang ada di channel Sang Musafir dengan mahar 500.000 teman-teman. Dan saya akan coba masuk ke dalam sini teman-teman. Jadi dulu di tempat ini sebagian juga ada tanaman cabai di sini teman-teman. Budidaya cabai. Karena ada gangguan makhluk yang sering jahil di kala sore dan malam hari. Penjaga-penjaga yang ada di sini tuh jadi merasa ketakutan. Dan juga ini ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saung ya teman-teman ya. 7 saung. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lihat teman-teman. Lihat. Lihat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat, mukanya sangat menyeramkan. Ini semacam kayak mukanya babi ngepet teman-teman. Lihat, kayak muka babi ngepet. Lihat teman-teman. Siapa kau? Saya manusia. Kau berani menginjakkan tanah ini? Karena saya disuruh sama orang yang ada di sini, warga setempat. Siapa kamu? Aku
makhluk yang diutus oleh manusia. Oh, jadi kamu makhluk penunggu sini. Ya, Siapa yang menyuruh kamu? kita perlu tahu siapa yang mengutus. Saya harus tahu. Dan apa tujuannya kamu ditaruh di sini? Orang yang mengutus mempunyai rasa iri yang begitu sangat mendalam karena yang mempunyai ini terlihat sangat sukses sekali. Oh. Itu utuh untuk mengusik para pekerja yang ada di sini. Jangan kau coba-coba ganggu tempat ini. Aku adalah makhluk yang diutus untuk mengganggu para pekerja yang ada di sini. Kalian dengar teman-teman ya. Jadi makhluk yang ada di depan saya ini, dia diutus sama seseorang karena kecemburuan tentang usaha ini, betul? Ya, karena yang memiliki lahan ini, dia terlihat sangat sukses dari orang yang memutuskan. Jadi, Hingga aku diutus di sini oh iya iya. untuk menakut-nakuti para pekerja yang ada di sini, membuat perusahaan ini bangkrut. Oh, jadi saya paham. Jadi orang yang menyuruh kamu itu merasa cemburu karena usaha yang di tempat ini itu sangat maju sekali ya. Iya, betul sekali. Dan kau manusia, Iya, kenapa? jangan ganggu aku di sini. Saya, Kalau kau mengganggu, tamatlah riwayatmu. waduh, ini dia mengancam saya teman-teman. Kalau saya mengganggu dia, dia akan juga akan itu apa mencelakai saya. Pergilah dari sini manusia. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Pergilah kau manusia. Jangan kau usik tempat ini. Saya tidak mengusik tempat ini, justru kedatangan saya kemari itu untuk menanyakan kebenaran. Ternyata benar apa yang dibilang warga. Jadi penjaga yang ada di sini lari ketakutan itu melihat kamu dengan wujud kamu itu. Iya, aku yang membuat dia ketakutan. Kau pergilah dari sini. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Pergilah. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Jangan kau coba-coba. Astagfirullahaladzim. Hei, kemana kamu? Kamu mengancam saya tapi kamu pergi dari hadapan saya. Aku masih di sini. Di mana? Baiklah. Kau tidak mau pergi. Rasakan apa yang akan dilakukan di sini. Jangan mengancam saya tidak takut. Jangan kamu bersembunyi di balik saung ini. Keluar kamu. Keluar. Saya tidak takut dengan ancaman kamu. Kamu mengancam saya tidak akan gentar. Apalagi ancaman kamu. Saya kesini demi kebaikan. Baiklah. Jika kau memang benar-benar menantangku, aku akan membunuhmu. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Dia akhirnya muncul di hadapan saya, tapi dengan mengeluarkan api teman-teman. Kenapa? Kau takut padaku. Ya emang saya takut. Kamu menyerang saya dengan mengeluarkan api, saya takut. Kau takut, pergilah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Kau masukku. Dia mengancam saya. Aku bisa mengeluarkan api tanpa gerak. Ya Allah, ya Rabbi. Keluarkan semua kekuatan kamu. Astagfirullahaladzim.
Kau tak akan mampu melawan. Ya, kalau saya tidak mampu kenapa? Kau akan mati. Semua golongan berbicara seperti itu. Bila bertemu saya, pasti ancamannya dengan kematian. Itu pasti. Wah, wah. Muhammad. Dan saya coba akan taklukkan, tapi nanti dulu. Tidak, saya tidak takut. Lantas, nyawamu sudah ada di genggaman. Wah, ini sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Kiralah dengan bahwa panas aku dapat mengeluarkan api. Oh, gitu. Ya. Kalau kamu maunya seperti itu, oke, saya ladenin kamu. Apa lagi yang kau ingin lakukan? Kau manusia lemah. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Jika memang benar-benar kau kuat. Semisal. Nah, hadapi aku sekarang. Oke, saya akan menghadapi kamu. Tunjukkan kejantananmu yang lemah itu. Marilah manusia. Saya akan kemari. Akan menemui kamu. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, taklukkanlah rugi yang ada depan saya. Allahu Akbar. Kenapa? Malam Astagfirullah. tubuhku terasa lemah. Tubuh kamu terasa lemah. Kenapa? Lepaskan aku. Aku mengetahui Mengetahui apa? sesuatu yang kau pakai di tanganmu. Kau telah menggunakan batu mustika Al-Karimah yang selama ini saya cari. Dari mana kamu tahu? Aku tahu dari aura kekuatan batu Al-Karimah itu menyimpan banyak sekali manfaat, khususnya bagi bangsa kami. Itu sangat dimuliakan karena bagi bangsaku batu mustika Al-Karimah dapat memperkuat ilmuku, dapat memperpanjang kehidupanku, dapat menguasai segala apa yang ada di dunia ini. Entah itu makhluk, entah itu tanaman, entah itu pepohonan, entah itu hewan dan serangga. Bagi yang mempunyai batu mustika Al-Karimah itu,
Kalau di tangan manusia, orang itu dapat menyembuhkan penyakit, entah itu secara fisik maupun secara batin. Aku sangat membutuhkan itu. Serahkanlah padaku batu mustikal karimah itu, manusia. Mohon maaf, memang benar ucapan kamu. Jika batu mustika Al-Karimah tersebut jatuh ke tangan manusia yang tepat, orang yang tidak ambisi, apalagi yang tidak membesarkan kekuatan apa sebagaimana, memang segala macam penyakit insya Allah akan sembuh. Tapi jika jatuh ke tangan iblis seperti kamu, pasti akan membuat kegaduhan. Apalagi dengan ucapan kamu seperti itu, saya tahu. Benar apa tidak? Betul sekali. Dan saya tanya lagi. Dan bagi manusia yang memegang batu Al-Karimah, Iya, dapat menguasai makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan bisa membakarnya dengan mudah. Bagi manusia yang memegang batu Al-Karimah, dapat dengan mudah menghancurkan makhluk-makhluk seperti ini. Batu itu kalau dipegang sama aku dapat menguasai dunia dan bisa menghancurkan bangsa manusia. Serahkan batu itu, kau akan tenang hidupmu. wes, perkataanmu itu membuat hati saya terharu. Memang mustika Al-Karimah itu bisa meleburkan makhluk-makhluk. Saya tahu, tapi makhluk-makhluk yang sebagaimana, kalau makhluk itu mengancam keselamatan manusia, menghancurkan manusia, itu saya baru leburkan, paham? Tapi kalau batu mustika kamu punya saya jatuh ke tangan kamu, mustika Al-Karimah, kamu sangat berbangga diri dan kamu bisa menguasai segala macam yang ada di dunia ini. Dan kamu akan jadi raja. Bila mana kamu jadi raja, pasti banyak manusia yang akan menyembah kamu. Dan kamu akan mendapatkan itu untuk kekuatan kamu. Semakin banyak orang yang menyembah kamu, kamu akan semakin kuat. Kau sangat pintar manusia. Agar hidupmu tenang, tidak dikejar oleh bangsaku. Cepat serahkan batu Al-Karimah itu padaku, manusia. Aku akan membebaskanmu dari kejaran-kejaran bangsa kami, manusia. Tidak, saya tidak akan menyerahkan batu mustika Al-Karimah. Dan saya ingin tanya pada kamu, tujuan kamu tadi ditaruh di tempat ini sama seseorang yang ada di sini untuk menghancurkan pekerja di sini, untuk membangkrutkan usaha di sini. Betul, itu tujuan kamu seperti itu. Karena kamu diciptakan dari dulu itu seperti itu, untuk merusak manusia, menghancurkan. Betul sekali. Dan oleh sebab itu, saya tidak mau usaha yang dari dulu, dari kecil sampai besar, sekarang sudah mangkrak. Karena orang yang mutus kami itu orang yang dengki, orang yang syirik. Saya tidak mau tempat ini terbengkalai lagi, daripada kamu terus meneror pekerja di sini dan warga di sini. Mohon maaf, saya akan leburkan kamu. Ya, mustika Al-Karimah, leburkanlah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi teman-teman, kalian lihat sendiri, dengar sendiri makhluk yang tadi berbicara kepada saya. Jika mana mustika Al-Karimah jatuh ke para iblis itu, dia akan lebih sakti, lebih sempurna lagi, dan kehidupan dia pasti akan lebih panjang lagi.
Tapi saya tidak gegabah karena Eyang berpesan kepada saya, jagalah batu mustika Al-Karimah tersebut. Itu wangsi dari Eyang. Dan kalian yang sudah memegang mustika Al-Karimah, tolong dijaga dulu. Ya teman, ini pada hancur semua. Siapa? Ada suara orang menggigil kayaknya ini teman-teman. Lihat teman-teman, kalian dengar ya? Kalian mendengarkan suara? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak orang berhenti kesakitan teman-teman. Kayak orang berhenti kesakitan, serius. Siapa? Apakah yang ada di sini? Kayak orang berhenti kesakitan teman-teman. Tapi tahu arahnya dari mana ini? Iya, saya akan menolong kamu. Siapa kamu? Siapa? Kamu bekerja di sini? Astagfirullahaladzim. Penjaga malam di sini. Kenapa malam-malam masih di sini kamu? Kenapa? Kamu kecelakaan di sini? Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Di mana? Kamu terbakar? Astagfirullahaladzim. Terbakar bagaimana? Iya. Kamu sudah membakar sampah di sini terus? Iya. Oh. Oh, kamu tersambar api. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Loh. Apakah ini yang tadi yang berbicara kepada saya? Ini jangan-jangan tadi yang berbicara kepada saya, teman-teman. Kamu yang tadi yang berbicara kepada saya? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa muka kamu seperti itu? Loh. Kamu mau ngasih senter saya tapi kamu hilang. Aduh, ini nggak beres ini teman-teman. Ini nggak beres. Ini nggak beres sama sekali teman-teman. Serius. Ini nggak beres sama sekali. Ini nggak beres sama sekali teman-teman. Begitu dia mau ngasih senter kepada saya, tapi dia langsung pergi.
Mas, Pak, kenapa? Tadi langsung menghilang ketika mau ngasih senter. Kenapa? Dia mengulurkan tangan mau ngasih senter, teman-teman. Ini pertanda apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa maksudnya? Lihat teman-teman. Ini senter zaman dulu. Tapi ini udah nggak ada apa? Lampunya. Udah nggak ada lampunya. Kamu penunggu sini. Oh, kamu yang nunggu di sini, benar. Tadi ada suaranya teman-teman, sekarang suaranya dia menghilang. Tapi saya coba akan kontak batin teman-teman. Nggak tahu kenapa cakra suara makhluk ini tiba-tiba menghilang teman-teman. Jadi dulu kamu bekerja di sini. Yang tadi katakan kamu katanya waktu membakar sampah, terus tiba-tiba api menyambar, betul? Astagfirullahaladzim. Kamu minta lagi ini senter? Silahkan. Jadi kamu sebenarnya masih betah di sini, berkeliling di sini, memantau situasi sini. Ya Allah, ya Rabbi. Allah Akbar. Jadi pekerja ini sangat setia banget teman-teman. Walaupun dia sudah nggak ada, tapi pekerja ini masih apa ini? Mohon maaf, Bapak siapa? Bapak Mislam. Ya Allah. Jadi Bapak Mislam ini teman-teman, walaupun dia meninggalnya tidak wajar, tapi dia masih senantiasa mengontrol area sini teman-teman. Ya, jadi Bapak setiap malam mengontrol di sini seolah-olah di sini masih banyak tanaman, betul. Padahal di sini udah nggak ada tanaman sama sekali teman-teman. Bagaimana? Apakah mau disempurnakan? Ya Allah ya Rabbi. Oke, kalau Pak Mislam mau disempurnakan, saya juga akan menyempurnakan biar Pak Mislam tenang di alam sana, karena kehidupan Pak Mislam itu sekarang sudah berbeda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, ya Allah. Padahal tempatnya ini masih layak teman-teman, masih layak digunakan. Tapi dengan kejadian seperti tadi, jadi jangan paham ya, karena kesyirikan seseorang dalam bidang usaha sampai dia mengirim makhluk yang benar-benar mengerikan. Contoh yang tadi, langsung usahanya bangkrut. Jadi buat panjenengan yang mempunyai usaha apapun, berhati-hatilah. Apalagi zaman sekarang itu persaingan bisnis semakin ketat. Jadi yang mempunyai mustika al-karimah dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai disalahgunakan teman-teman. Siapa? Kayak ada yang ketawa? Kayak ada yang ketawa teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa dari bangsa jin atau iblis itu memperebutkan mustika al-karimah. Banyak iblis yang bilang pada saya buat kesenjangan hidup mereka, biar umur mereka tambah panjang, bisa menguasai dunia, dan juga bisa menghasut manusia. Semakin banyak manusia yang dihasut, jadi semakin banyak manusia yang akan menyembah dia, memuja dia teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa yang saya katakan, yang mempunyai mustika al-karimah, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai disalahgunakan teman-teman, karena bisa berakibat fatal. Apalagi berbuat jelek, jangan. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya masih luas teman-teman ya.
Dan saya coba akan netralisir tempat ini nanti. Dan saya nanti sebentar lagi akan netralisir tempat ini teman-teman, supaya tempat ini, usaha ini bisa digunakan lagi, jangan sampai terbengkalai. Karena pembangunan seperti ini memakan biaya yang sangat banyak sekali teman-teman, tidak sedikit. Untuk membangun satu ini aja pasti udah berjuta-juta, apalagi ini ada 7, yang sebelah sana itu udah rusak, udah berarti ada 10 lebih. Lah kalau satu ini dibangun dengan anggaran 5 juta, ini udah berapa ini? 50 juta buat pembangunan ini, belum sewa-sewanya. Jadi buat panjenengan yang mempunyai usaha perkebunan atau bagaimanapun, hati-hatilah dalam berusaha teman-teman. Usaha sedemikian rupa, tetap kalau memegang mustika al-karimah, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai disalahgunakan. Dan saya akan menetralisir tempat ini teman-teman, supaya tempat ini bisa digunakan lagi. Oke teman-teman, saya coba akan netralisir tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mustika al-karimah, netralisirkan tempat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kedepannya usaha ini semakin berkembang lagi, semakin jaya lagi, bisa membantu perekonomian warga setempat teman-teman. Dan saya minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada ucapan yang tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang mau memaharkan mustika al-karimah, monggo silahkan hubungi nomor admin yang sudah tertera di channel Sang Musafir dengan mahar 500.000 teman-teman. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin pamit teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.